Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar Zoom bersama narasumber yang akan kita perkenalkan nanti kepada kita semua. Yang kedua, ucapan selamat datang saya sampaikan kepada Ibu narasumber beserta Bapak Ibu peserta webinar, baik dari unsur kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan gugus sekolah 1 Kecamatan. Yang ketiga, kegiatan diskusi dalam webinar kali ini bertajuk sebagai berikut tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan kita dengarkan bersama-sama. Berikutnya kami sebagai moderator memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Muhammad Munif SPD, Kepala Sekolah SDN Kejogja 3, sekaligus sebagai Sekjen K3S Kecamatan. Baik, Bapak Ibu, menyingkat waktu akan kami perkenalkan narasumber kita adalah beliaunya tidak asing lagi bagi kita, Nila Rahmi SPD MPD. Beliaunya adalah Kepala Sekolah SDN Alas-Pologo 1 dan beliau juga sebagai fasilitator dan CGP Kognisi PGP Angkatan 9 tahun 2023. Beliaulah nanti yang akan menyampaikan paparannya tentang diseminasi aksi nyata terkait dengan budaya positif. Tugas kami, Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator adalah memimpin jalannya kegiatan, sekaligus nanti akan memandu terkait dengan sesi atau sesi tanya jawab penyajian materi. Untuk itu, marilah bersama-sama kita ikuti paparan dari Ibu narasumber kepada Ibu Nila Rahmi SPD MPD. Silahkan. Terima kasih Pak Munif telah membuka kegiatan virtual kita di pagi hari ini sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Di sini ada yang sudah hadir. Ada Bu Aris Rasmayanti. Selamat pagi Bu Aris. Ada Bu Khotim, ada Bapak Likin, ada Ibu Maria Ulfa, Ibu Nur Halimah, kemudian Ibu Oktavia, Ibu Rubaiah, Pak Samsul, kemudian ada Pak Munif sendiri sebagai moderator, Pak Umar, dan Bu Umrotul. Ya, terima kasih.
atas meluangkan waktu untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita nanti lancar sampai berakhirnya sekitar pukul 10:15 kurang lebihnya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum saya memulai presentasi, di sini masih ada mic yang bocor. Mohon untuk di-mute, ditutup dulu dari mungkin SDN Jogjati 2 ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu langsung saja, saya ingin berbagi layar. Sudah tampak ya? Oke, sudah tampak. Di sini saya akan diseminasi budaya positif. Ini terkait dengan tugas saya sebagai fasilitator sekaligus CGP rekognisi, yaitu untuk diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman berbagai hal dalam budaya positif, kemudian juga penerapannya di sekolah kita masing-masing nantinya. Nah, sebelum kita menuju ke materi, ada pertanyaan pemantik yang bisa dijawab ya, menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar atau kolom chat. Kalau setuju, tulis setuju. Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju. Diawali dengan nomornya dulu. Yang pertama, 1, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Boleh ditulis. 1, setuju, atau 1, tidak setuju. Disilahkan Bapak Ibu menuliskannya di kolom komentar. Selamat bergabung Pak Aji, Pak Lukman Aji, Kepala Sekolah SDN Jogjati 1. Monggo ikut menjawab pertanyaan pemantik. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Bisa dituliskan di kolom komentar atau chat. Ada simbol chat di situ. Pak Umar menjawab setuju. Bu Rubai'a tidak setuju. Kemudian SDN Semedusari kurang setuju. Pak Livin setuju. Terus Bu Aris tidak setuju. Selamat bergabung Pak Ahmad. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Saya lanjutkan untuk membacakan di kolom chat ya. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pak Umar menjawab setuju. Oke, sambil saya memasukkan selamat bergabung Pak Nur Huda. Bu Rubai'a, nomor 2 setuju.
Pak Umar nomor 3 setuju. Pak Umar, untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menjawab setuju, alasannya kira-kira apa, Pak Umar? Halo Pak Umar, siap atau belum siap? Oke, saya lanjut aja ke Pak Lihin. Nomor 1, setuju. Sebentar Hukuman Bu, dapat masih cari tempat mendisiplinkan karena anak. semedu sinyalnya agak suram. Ya, Jalan-jalan, Mbak. Alasan semedu, alasan. boleh kalau misalkan sinyalnya tidak mendukung, boleh off kamera. Ya, kameranya ditutup, nggak apa-apa. Iya, setuju ya. Ya, Jegjati 2. Menjawab nomor 1, Oh iya, tadi setuju. belum saya jelaskan itu tadi setuju di nomor berapanya ya Bu ya. Untuk nomor Ya. 1 kita sependapat setuju memberi hukuman pada anak Dapat mendisiplinkan. Hukuman ini bukan berarti hukuman dalam hal hukuman fisik ya Bu. Tetapi Ya. mungkin ada sedikit penekanan ke anak-anak supaya agar tidak bukan memberikan penekanan biar ada efek jerah ke anak-anak juga. Jadi hukuman di sini bukan hukuman fisik Bu. Saya lebih cenderung itu untuk mendisiplinkan anak. Bukan hukuman fisik, tetapi tetap berupa hukuman untuk efek jerah. Ya. Kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya dengan membaca atau membersihkan halaman. Nah ini terkadang kita masing-masing guru mungkin memberikan hukuman yang berbeda-beda kepada melakukan hukuman ke anak-anak ini ya. Ada yang diminta untuk membersihkan kelas atau apa. Sebenarnya sih ini juga setuju juga, kita sependapat teman-teman. Ya. Gitu Baik, ya, Bu Lisa, jawabannya saya simpan ya. Sekarang saya mungkin minta pendapatnya Bu Aris yang menjawab nomor 1 tidak setuju. Alasannya apa, Bu Aris? Halo, Bu Aris? Oke, saya lanjut ya. Pak Ahmad, 1 tidak setuju. Tadi yang setuju Bu Lisa ya, sekarang Pak Ahmad tidak setuju. Alasannya apa, Pak Ahmad? Halo, Pak Ahmad. Oh, itu sudah ganti Pak Ahmad kok. Oh, monggo Bu Aris, tidak apa-apa. Monggo Bu Aris. Alasannya tidak setuju. Ya, baiklah Bu Nila. Hukuman dapat mendisiplin, tidak setuju karena menurut saya hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Kadang anak-anak itu dengan diberi hukuman itu semakin nakal, semakin merasa saya kok dihukum. Nah, tapi kita melihat dulu bagaimana hukuman itu yang diberikan oleh guru, tapi tergantung apa yang diberikan guru terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswanya tadi. Demikian dari saya, Bu Nila, terima kasih. Tapi pada intinya tidak setuju ya. Tidak setuju. Tidak setujunya ini untuk hukuman yang spesifik yang seperti apa? Mungkin ada hukuman yang Bu Aris setuju seperti apa? Mungkin hukuman yang secara fisik yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang setuju mungkin berupa yang seperti membaca tadi, membersihkan halaman, setidaknya bisa memberikan pelajaran kepada siswa tapi secara positif, hukumannya secara positif, tidak secara fisik, misalnya dengan memukul, menjewer. Kadang anak-anak diperlakukan seperti itu semakin sakit hati terhadap guru. Ya, terima kasih Bu Aris, jawabannya saya simpan dulu ya semuanya.
Kita lanjut ke yang menjawab nomor 3. Yang menjawab nomor 3, SDN Semedusari. Ini yang mewakili siapa menjawab setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Waduh, luput. Monggo, Pak, siapa yang mewakili? Jadi ulang pertanyaan nih, Pak Ipul. Apa pertanyaan nih, Pak Ipul? Baru bergabung. Ya, monggo diulang lagi, Bu. Ya, nomor 3 itu di layar. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Tadi menjawab setuju, alasannya apa? Alasannya dengan kita memberi hadiah kepada anak itu secara otomatis yang lain akan terpancing untuk menjadi yang terbaik. Sudah cukup? Ya, mungkin sekitar itu, Bu, sementara. Oke, terima kasih Pak Uda. Nah, ini yang terakhir mungkin Pak Samsul ini tidak ada nomornya, tapi saya yakin ini yang nomor 1 ya. Setuju karena hukuman positif ini bagian dari proses mendidik. Oh, yang mana ini Pak Samsul? 1, 2, 3. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin yang pertama setuju namun harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya Bu. Atau setuju karena hukuman positif ini bagian dari proses mendidik. Mungkin saya akan menjawab yang pertama, mungkin apa yang dimaksud dengan sesuai dengan konteksnya. Jadi kita seorang guru memang harus memberikan hukuman kepada seorang siswa, namun kita juga harus melihat konteksnya dalam arti mempertimbangkan perilaku yang mendapat hukuman. Apakah anak tersebut menyadari kesalahan yang telah diperbuat, ataukah apakah hukuman ini merupakan respon yang seimbang bagi anak tersebut. Jadi kita harus memahami dulu konteks hukuman apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Mungkin seperti, jadi kita tidak serta-merta memberikan hukuman. Jadi minimal anak itu memahami bahwa kesalahanmu ini adalah ini. Sehingga kita sebagai seorang guru pastinya bisa memberikan pemahaman terhadap apa yang harus diterima oleh anak tersebut. Mungkin itu Bu yang dapat saya sanggah. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul sudah memberikan jawaban yang intinya bahwa pemberian hukuman kalau sesuai dengan konteks, intinya setuju Pak Samsul ya dalam proses mendidik. Setuju. Semua jawaban saya simpan dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Wow, banyak sekali 8 ini. 8 poin yang adakah Bapak Ibu yang sudah mengenal dari istilah-istilah ini, dari ke-8 istilah ini, sudah mengenal atau baru pertama kali mendengar istilah-istilah yang termasuk dalam inti budaya positif? Ada yang sudah mengenal? Baru mendengar Bunila. Oh, baru mendengar. Ya, mungkin kebanyakan dari kita baru mendengar ya. Baiklah, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita sering kali mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahkan kita juga dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini.
Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila, di mana karakternya ada 6, yaitu dimensinya ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk menuju karakter profil pelajar Pancasila ini jalannya melalui berbagai macam, sehingga harus berdiferensiasi, karena siswa kita adalah anak yang unik, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya gaya belajar masing-masing, punya kemampuan awal masing-masing, sehingga kita dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu tentang miskonsepsi teori kontrol. Sebelumnya ini saya ingin bertanya dulu, seandainya Bapak Ibu menulis sebuah benda yang berharga di dalam kertas, ya, misalkan menulis kalung, cincin emas, atau berlian, atau uang berapa gitu ya. Diumpamakan kertas itu adalah barang berharga yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu genggam, dan ada teman yang ingin mencoba merebutnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan dengan genggaman tangan ini? Apakah membuka tangan ataukah mempertahankan? Kalau yang dipegang ini adalah benda yang sangat berharga milik Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Terima kasih Bu Nila. Saya mencoba Pak Ahmad, untuk menjawab ilustrasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nila tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Nila. Kalau saya secara pribadi akan tetap mempertahankan apa yang telah saya pegang, karena apa yang saya pegang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk saya, sehingga saya akan berusaha untuk mempertahankannya dengan segala apa dan upaya yang saya miliki untuk tetap mempertahankannya. Terima kasih Bu Nila. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad kalau punya barang berharga dalam genggaman akan mempertahankan sekuat tenaga walaupun ada orang yang memaksa untuk membukanya. Sekarang pertanyaannya, jika yang memaksa adalah orang tua, Bapak, Ibu, kira-kira Pak Ahmad membuka atau tidak? Ada sesuatu hal yang harus kita lindungi, baik itu dari siapa saja yang ada di sekitar kita. Ada beberapa hal yang menjadi privasi untuk kita sendiri. Sesuatu yang berharga untuk kita itu memang sangat berharga untuk kita. Saya kira kalau hal itu sangat berharga untuk kita dan tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain, saya kira meskipun itu orang tua ataupun orang lain yang mengancam, saya masih tetap mempertahankannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Berarti Pak Ahmad punya kontrol atas tangan sendiri ya, apakah mau dibuka ataukah tetap digenggam? Betul Bu Nila. Karena apa yang kita miliki itu harus sesuatu yang berharga itu memang harus kita pertahankan demi kebahagiaan kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Ahmad, luar biasa sekali. Terkadang juga ada karena yang meminta orang tua, ya, meskipun sekuat tenaga kita menggenggam, kemudian ada orang tua kita yang memaksa untuk meminta barang kita, kita kemudian membuka tangan kita. Tetapi dengan berat hati, dengan kurang ikhlas dan lain-lain, karena itu sangat berharga bagi kita. Kita membuka tapi kurang ikhlas. Nah,
Semua kontrol Bapak Ibu mau menggenggam, mau membuka, itu adalah kontrol dari diri masing-masing. Oke, kita lanjut ke miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini Bapak Ibu sebagai guru merasa punya hak untuk mengontrol murid. Anak-anak, sekarang kita pelajaran matematika, semua duduk dengan rapi. Ayo, semua bukunya dibuka. Ayo kerjakan ini, kerjakan itu. Anak-anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua kontrol ada di tangan guru. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering memahami bahwa kalau kita kalau ada anak yang bersalah, kita kemudian menyalahkannya, kemudian mengingatkan apa yang dilakukan itu adalah kurang benar, kemudian memarahinya dengan dimarahi yang sebisa mungkin membuat anak itu sangat merasa bersalah, itu kemudian bisa menguatkan karakter anak, bisa menghilangkan sifat-sifat yang bisa yang salah tadi. Ya, ini adalah teori yang selama ini kita pegang. Nah, ini termasuk yang miskonsepsi. Jadi kurang benar. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, seringkali kita merasa berhak untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini tadi kaitannya dengan pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Bahwa kita memberikan penghargaan, memberikan pujian, itu akan sangat bermanfaat untuk menguatkan karakter anak. Apakah ini 100% benar? Nah, ini nanti ada jawabannya. Oke, kita lanjut dulu. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang selama ini kita anut ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita itu merasa memiliki kebutuhan yang sama dengan orang lain. Teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda dengan orang lain. Kemudian ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perspektif masing-masing orang itu berbeda dalam melihat permasalahan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kita memaksa orang itu agar sama dengan kita dalam melihat sesuatu. Padahal sebenarnya kita itu harusnya berusaha memahami bahwa orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda tentang hal lain, tentang dunia di sekitar kita. Ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, apakah kita melakukan hal yang buruk atau hal yang baik, kita itu memiliki tujuan masing-masing. Contohnya, mohon maaf, contohnya seorang pencuri. Pencuri melakukan mengambil barang orang lain, dia itu punya tujuan. Sama seperti kita melakukan hal yang baik, kita juga memiliki tujuan. Semuanya memiliki tujuan, tetapi apakah tujuannya itu benar atau kurang benar? Ya. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Kita sering memahami bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ya, paling tidak orang tua kita itu bisa mengontrol kita, kemudian guru-guru kita bisa mengontrol kita. Kita memaklumi semuanya. Tetapi sebenarnya itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti menggenggam sesuatu tadi, kita dari dalam diri kita itu mau membuka atau mempertahankan genggaman ini adalah semuanya kembali ke kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu ditentukan oleh motivasi intrinsiknya sendiri. Ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau misalkan kita membujuk anak kemudian gagal, maka kita akan memaksakan sesuatu agar diterima oleh anak. Itu seringkali terjadi. Padahal sebenarnya harusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini harus diganti dengan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mencarikan solusi. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ingin menerapkan sebuah disiplin positif, itu kita tidak bisa memaksakan, ya. Seperti tadi, waktu kita menjawab pertanyaan pematik ya. Selamat datang, ini ada yang masuk lagi. Seperti kita waktu menjawab pertanyaan pematik tadi, apakah dengan hukuman itu akan mendisiplinkan anak? Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Nah, Bapak Ibu, hukuman ini bisa mendisiplinkan anak, tetapi itu sifatnya sementara disiplin. Nanti kalau sudah hukuman itu tidak diberlakukan lagi, kemungkinan besar anak-anak akan kembali lagi untuk melanggar peraturan. Jadi hukuman tidak bisa serta-merta bisa mendisiplinkan anak. Tetapi sama dengan penghargaan. Jadi di sisi lain ada hukuman, di sisi yang lain ada penghargaan. Apakah hukuman dan penghargaan ini bisa mendisiplinkan anak atau bisa menguatkan karakter? Nah, sekarang kita coba kita gali lagi. Kita memberikan penghargaan ke anak. Misalkan anak sudah melakukan hal yang baik, kita memberikan hadiah. Apakah dengan kita terus memberikan hadiah, anak melakukan hal yang baik, pada saat kita menghentikan hadiah, apakah anak nanti akan terus melakukan hal yang baik juga? Nah, itu kadang-kadang tidak semua seperti itu ya. Seringkali kalau sudah hadiahnya sudah tidak ada, lambat laun akan kembali lagi ke situasi semula. Jadi hukuman dan penghargaan atau hadiah itu tidak serta-merta bisa mendisiplinkan anak atau bisa mengubah karakter anak. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan ini yang dimaksud adalah kebenaran secara universal, secara seluruh alam semesta mengakuinya bahwa itu benar. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kita sering mengucapkan nilai kebajikan itu, tetapi terkadang kita kurang memaknainya dengan benar. Kita sering membuat slogan, tetapi dalam prakteknya juga masih belum dilaksanakan. Nah, nilai kebajikan yang dicontohkan di sini antara lain di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi tadi ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Itu semua alam semesta, baik berbeda agama, berbeda suku, ras, dan lain, itu mengakui kalau itu memang benar. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan juga yang kebenarannya diakui secara universal. Seluruhnya mengakui kalau itu benar. Yang terakhir ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, nilai-nilai kebajikan mana yang kita pilih? Tentu saja kita memilih yang di profil pelajar Pancasila. Itu yang kita terapkan ke anak didik kita. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada Bu Nur Halimah, bisa memberikan contoh Bu Nur Halimah? Belum ya? Atau yang lainnya bisa memberikan contoh salah satu kebutuhan dasar manusia? Terima kasih Bu. Mungkin saya bisa memberikan apa ya, mencoba untuk menjawab dari kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia itu menurut saya yang pertama itu membutuhkan kesenangan, Bu. Yang kedua, seorang manusia itu gimana? Contoh dari kebutuhan kesenangan. Seorang manusia itu juga butuh bermain, Bu, untuk menyegarkan pikirannya biar tidak terlalu sepaneng dengan pekerjaan yang ada. Terus kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah cinta dan kasih. Cinta dan kasih sayang. Tujuan akan cinta kasih sayang. Oke. Iya, karena sebagai seorang makhluk hidup itu kita juga membutuhkan sesuatu yang bisa membuat kita itu merasakan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebutuhan dasar yang selanjutnya mungkin adalah tentang kebebasan, karena setiap manusia ingin bebas melakukan segala hal yang ada di pikirannya. Yang selanjutnya kebutuhan tentang penguasaan. Di sini seorang manusia itu memiliki rasa untuk menguasai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu mulai dari sejak lahir manusia saya rasa sudah memiliki rasa penguasaan yang seperti itu. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu mungkin kebutuhan tentang bertahan hidup. Bagaimana sebagai seorang makhluk hidup itu bertahan agar kita selalu hidup di tengah-tengah gejolak yang ada di sekitar kita. Saya rasa mungkin hanya itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau mungkin juga dari yang lain. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ahmad, luar biasa sekali Pak Ahmad sudah menyampaikan pendapatnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini saya lihat ada Pak Samsul yang raise hand. Silakan Pak Samsul, bisa menambahkan. Ya, terima kasih Ibu Bunila. Jadi kebutuhan dasar manusia itu makan dan minum itu adalah salah satu contohnya. Tidur juga termasuk, bernapas, bergerak, menghindari bahaya, merawat anak itu contoh-contoh dari kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau makan pastinya kita tidak bisa untuk tidak makan, makanya disebut Ya. kebutuhan dasar. Mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul sudah melengkapi. Masih ada lagi Pak Nurul Huda, Pak Aji. Raise hand, silakan Pak Aji. Masih mic-nya masih nutup, Pak. Ya. Mbak Iki. Terus kebutuhan dasar manusia mungkin ada salah satunya itu yang namanya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kan gitu ya, Bu ya? Tersier. Ya. Ya, salah satu kebutuhan dasar manusia ya termasuk primer itu ya. Sandang, pangan, papan. Itu, Bu. Ya. Ya sandangan, pangan, ya papan. Kalau nggak ada sandang, nggak ada pangan, orang nggak bisa hidup. Nah, gitu. Terus kebutuhan dasar manusia juga itu ada iman. Iman, ya. Iman juga merupakan kebutuhan dasar seorang manusia dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan selaku manusia yang punya agama, pastinya kan punya iman, punya Tuhan. Ya. Kalau kita tidak punya dasar iman, maka kita dalam melakukan kegiatan sehari itu tidak ada dasarnya, tidak ada pegangannya. Sakarepe dhewe jarene wong Jawa. Kan gitu. Nih. Itu Betul aja mungkin dari sekali, saya. Haji. Yang lainnya tadi sudah diberikan oleh Pak Ahmad. Ya dasarnya kebahagiaan. Manusia memang butuh bahagia. Gitu katanya Pak Ahmad kan gitu. Katanya Pak Samsul tadi ya memang butuh makan kita. Makan. Kalau menghindar dari mara bahaya kita berhak menghindar. Tapi kalau apalah daya kalau sudah tidak bisa menghindar ya kena bahaya gitu ya. Iya, betul. Mungkin itu dari saya, dari kebutuhan dasar manusia salah satunya kategorinya adalah kebutuhan primer itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, semakin melengkapi jawaban dari Pak Ahmad, Pak Samsul, dan terakhir Pak Haji. Oke, kita buka dulu kebutuhan dasar manusia yang melandasi manusia melakukan sesuatu. Nih, menurut William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia pasti melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Bertahan hidup ini luas, jadi tidak hanya sekedar makan, minum, tempat tinggal juga bertahan hidup. Tadi ada bernafas juga, Pak Samsul menyebutkan itu memang untuk bertahan hidup. Ada lagi menghindari bahaya, ya itu juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti butuh akan kasih sayang ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak ada yang menyayangi, bagaimana rasanya? Hidup seorang diri. Ya, sangat butuh sekali, Bu, kasih sayang itu. Iya, tidak bisa dibayangkan kalau kita tidak ada yang menyayangi. 1 orang yang menyayangi masih kurang, 3 orang masih kurang, 4 orang masih kurang. Semua teman-teman, semua kolega kita kalau semua menyayangi, kita akan semakin terpenuhi ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Artinya di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu bebas untuk memilih. Tidak bisa kita itu ditekan-tekan atau diarahkan ya. Kalau itu sudah ada unsur eksternalnya. Secara intrinsik, motivasi intrinsik kita itu butuh kebebasan memilih ya.
Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang disebutkan Pak Ahmad tadi, kita itu ya butuh senang-senang, butuh bermain, butuh rekreasi, butuh healing-healing, dan lain-lain yang tidak bikin gaptek ya. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Di sini secara manusiawi, manusia itu butuh penguasaan. Contohnya begini, misalkan ada anak ya, anak itu membuli temannya yang tidak bisa berolahraga. Dia pandai bermain voli, pandai bermain sepak bola. Nah, melihat temannya yang tidak bisa, dia seringkali membuli atau mengejek dan lain-lain. Sebenarnya dia itu butuh penguasaan, butuh diakui bahwa dia itu bisa memiliki skill, memiliki kemampuan untuk bermain voli, bermain sepak bola, tetapi tidak ada yang mengakui sehingga dia melakukan pembulian terhadap temannya. Kadang-kadang kalau siswa kita melakukan kesalahan, kita melihatnya secara sekilas saja bahwa dia telah melakukan kesalahan yang harus dihukum seperti ini, tidak melihat akar masalahnya. Nah, kadang-kadang anak itu hanya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan mengalihkan dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kita lanjut ya. Ini motivasi perilaku manusia. Sebenarnya secara individu, setiap manusia itu memiliki motivasi perilaku ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu melakukan sesuatu itu dengan alasan ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya mengerjakan RPP, membuat modul ajar, dan lain-lain. Itu ada yang motivasi di dirinya itu karena takut nanti kalau ada pengawas yang datang, tidak siap, maka segera menyiapkan, segera membuat daripada dihukum atau daripada kena sanksi pengawas atau kena sanksi kepala sekolah, sehingga dia melakukan itu. Nah, itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini banyak sekali dari kita yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, contohnya ya bekerja, kita melakukan pekerjaan ya karena bagaimanapun kita juga menginginkan mendapatkan imbalan. Kita melakukan ikut lomba juga mengharapkan penghargaan dari orang lain. Itu ya, secara manusiawi memiliki motivasi seperti itu. Yang ketiga adalah orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang terakhir, bahwa orang melakukan sesuatu itu karena murni. Itu adalah yang diinginkan, dan itu bisa menghargai diri sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak nyaman, atau bukan karena imbalan atau penghargaan, tapi memang itu yang disukai, yang diinginkan, dan itu menambah nilai-nilai dari diri mereka sendiri. Kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu tadi sejak di pertanyaan pemantik tentang penegakan disiplin melalui hukuman, melalui penghargaan. Nah, ini kaitannya, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, berarti tadi yang nomor 1 dan nomor 2 pertanyaan pemantik itu adalah benar penegakan disiplin, tapi identitasnya gagal. Mengapa? Karena kalau kita melakukan hukuman ini akan menyakitkan siswa kalau kita menghukum siswa. Membuat tidak nyaman, siswa akan merasa tidak nyaman kalau kita berikan hukuman. Merasa takut, murid akan takut karena kita hukum. Memaksa, kita melakukan hukuman tuh kita dengan paksaan yang kadang murid tidak siap menerima sanksi dari kita. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, ya.
Kadang-kadang kita karena kita selalu memberikan hukuman, sehingga murid kalau melakukan kesalahan tidak mengaku, dia akan berbohong karena takut hukum. Nah, ini kalau kita seringkali membuat hukuman-hukuman terhadap murid. Kemudian murid menjadi rendah diri. Karena kita menegakkan disiplin dengan hukuman, bisa jadi murid itu menjadi rendah diri. Jadi identitasnya menjadi gagal. Ya. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan bagaimana? Nah, memberikan penghargaan kalau ada anak yang berhasil melakukan sesuatu yang baik, berperilaku baik, itu kita beri penghargaan. Itu bisa saja tidak efektif. Kalau kita berhenti memberikan penghargaan, anak bisa kembali lagi. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Artinya bahwa kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada salah satu anak yang memang berusaha untuk baik, dan maka yang lainnya akan merasa iri. Bisa juga mematikan kreativitas. Wis paling sing dikei hadiah yang itu saja. Wis ndak wis jarno ikut tok ae. Nah, seperti itu. Biarkan yang itu saja yang melakukan, pasti kita ndak akan dapat penghargaan. Semakin mematikan kreativitas siswa. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sepertinya kita memberikan penghargaan dengan memberikan ranking, tapi sebenarnya itu menghukum anak. Mengapa? Karena untuk yang besar itu sangat-sangat berpengaruh kepada mental si anak tadi, ya. Kita sama dengan menghukum anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Dengan kita memberikan penghargaan kepada anak, kadang-kadang anak yang tidak mendapatkan penghargaan tadi akan merasa dirinya tidak berharga, sehingga kita secara tidak langsung itu merampas hak untuk menghargai diri si anak. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang penegakan disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Konsekuensi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa? Anak melakukan ini konsekuensinya apa? Nah, itu bisa jadi penguatan jangka pendek. Anak akan disiplin, tetapi juga tidak jangka panjang, jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Guru harus terus mengawasi ini agar anak-anak tetap tidak melanggar peraturan dengan menegakkan konsekuensi terus-menerus. Stimulus respon. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, maka dia harus melakukan konsekuensinya apa ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Memang murid dengan konsekuensi yang diterapkan bisa jadi menghormati peraturan. Ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan anak melanggar peraturan, kemudian langsung menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati bersama dengan guru, maka si anak tadi bisa jadi kehilangan waktu untuk meresapi bahwa saya ini bersalah atau tidak. Yang penting saya sudah melaksanakan konsekuensi yang diterapkan oleh guru. Nah, jadi konsekuensi pun masih kurang tepat untuk menegakkan disiplin meskipun ini dengan identitas yang sukses. Yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan restitusi. Apa itu restitusi? Seperti restitusi kendaraan ya. Nah, ini restitusi ini adalah sama dengan konsekuensi, tetapi di sini lebih pada murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Dia akan menyadari kesalahannya, dia akan memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu jangka pendek, konsekuensi juga jangka pendek, maka restitusi ini adalah jangka panjang. Dari mana restitusi ini? Nah, ini kaitannya dengan motivasi diri sendiri. Motivasi intrinsik
dari dalam. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Saya melakukan pelanggaran atau tidak. Dia akan tahu, dia memutuskan berbuat salah atau tidak. Itu dia memegang kendali dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita lanjut, Bapak Ibu ya. Masih bingung soal restitusi? Ini ya konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa kita mendorong motivasi anak untuk memegang kontrol diri sendiri untuk memutuskan dia melakukan hal yang baik ataukah yang buruk. Dia akan dengan sendirinya akan memperbaiki kesalahan jika dia melakukan pelanggaran. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi atau hukuman itu menebus kesalahan mereka, misalnya terlambat datang, kemudian anak dihukum lari keliling lapangan, itu adalah untuk menebus kesalahan. Atau tidak mengerjakan tugas, harus membersihkan kamar mandi. Nah, itu adalah menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Kalau kita menerapkan hukuman, itu dirasa itu pasti masih senggang. Guru merasa marah karena murid melanggar, murid merasa takut, sehingga dia menerima hukuman yang diberikan guru. Konsekuensi juga seperti itu. Tetapi dengan restitusi, guru memperbaiki hubungan, menanyakan secara intimate kepada murid apa yang sudah dilakukan. Ada tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman, itu guru pleng memberikan sanksi itu secara paksaan. Tapi kalau restitusi itu ada tawaran-tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum mengenal restitusi ya. Mungkin hal baru, maka ini adalah paradigma baru yang bisa dicoba untuk diterapkan ke anak-anak kita. Kalau ada anak yang melanggar, jika dilakukan hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut. Misalkan ini kasusnya ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit contohnya. Kemudian guru marah dan murid takut. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena dia sering tidak mengerjakan, maka dia harus mengerjakan pada saat istirahat. Dan juga harus mengerjakan 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini guru memberikan konsekuensinya secara tegas. Akhirnya siswa akan takut dan menghormatinya. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, guru akan menanyakan keyakinan kepada siswa apakah yang dilakukan itu sudah benar atau salah. Kalau memang salah, mau enggak memperbaikinya? Kalau memang dianggap benar, benar yang seperti apa? Nah, itu ada
tawaran-tawaran, ada pendekatan secara personal kepada siswa. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, dari sekian penjelasan tadi, ini ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Kalau ada anak yang melanggar peraturan, langsung jepret diberi sanksi. Ayo kamu berdiri di pojok sana karena kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini penghukum. Kamu lari keliling lapangan. Atau kalau tidak, langsung cetot, dicewer, dijiwit, dicubit, atau dipukul. Nah, ini penghukum. Kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru mengucapkan dengan kata-kata yang lembut, tetapi menusuk siswa. Ya, bagaimana sih kamu ini kok selalu melakukan pelanggaran? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu capek, kamu selalu melanggar seperti itu. Kadang-kadang dengan suara sedih, dengan suara pelan, tapi anak akan merasa sangat bersalah. Dia akan menangis, minta maaf. Ya, anak merasa sangat bersalah. Tapi ini tidak menjamin juga anak akan berhenti melakukan kesalahan. Ada lagi 5 posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya yang paling sering Bapak Ibu guru lakukan adalah mencoba untuk menjadi teman bagi siswa. Memahami, menyadari kesalahan siswa, kemudian juga dengan sabar, seolah-olah sebagai teman, memahami betul apa yang dilakukannya. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, guru tidak selalu marah, tetapi dia tidak selalu marah, tetapi dia kadang-kadang juga memberikan sedikit sanksi yang anak itu takut sehingga dia melaksanakannya. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru betul-betul memahami watak dan kesalahan dari siswa dan mencoba untuk memperbaikinya bersama-sama. Ilustrasinya seperti itu, penjelasannya ini. Contoh kalimatnya. Contohnya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika guru sebagai penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini masih menanyakan kepada anak, kamu tahu enggak peraturannya? Kamu tahu enggak konsekuensinya? Anak kadang menyebutkan peraturannya, kemudian kalau melanggar saya harus ini. Tapi guru terus mengawasi. Nah, jika sebagai teman, contoh kalimat yang diucapkan adalah, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini sebagai teman, ya. Kadang-kadang sebagai teman ini juga akan berbalik arah kepada gurunya. Jika anak melakukan kesalahan, merasa dilindungi oleh guru. Jika tidak ada guru tersebut, maka anak akan bergantung. Mau mengerjakan tugas atau apapun, menunggu ada guru tersebut. Itu kalau guru sebagai teman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ungkapan seperti itu sangat menusuk ke siswa, sehingga anak bisa menjadi sangat merasa bersalah dan menyesal. Ini juga bagus kalau arahnya nanti dia memperbaiki kesalahan. Tetapi kalau arahnya ke dendam, dia akan berbalik arah untuk melanjutkan kesalahan-kesalahan berikutnya.
Nah, ini kalau guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini guru sudah mendekati murid dengan mengatur, manajer kan mengatur ya, mengatur dari keseluruhannya itu semuanya dipegang sebagai manajer. Ya, guru menanyakan kesalahannya, kemudian menanyakan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Kira-kira saya tanya dulu, Bapak Ibu milih yang mana? Saya yang bertanya bisa Bu Nila? Oh, boleh Bu Aris, boleh. Ini Bu Nila, tentang 5 posisi kontrol restitusi guru yang sudah dijelaskan tadi. Saya masih bingung Bu Nila, apakah kita sebagai guru sekali waktu berganti peran tadi menyesuaikan situasi, ataukah memantapkan satu peran saja dari 5 posisi kontrol restitusi tadi? Terima kasih. Terima kasih Bu Aris, luar biasa sekali Bu Aris menyimak dengan baik ya. Ini guru memang memiliki kesempatan untuk berada di 5 posisi kontrol. Apakah dia sebagai penghukum, ataukah pemantau, ataukah sebagai teman, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai manajer. Nah, sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu berurutan. Jadi dari penghukum, pemantau, teman, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Artinya bahwa dimulai dari posisi yang kurang bisa untuk memperbaiki karakter siswa sampai kemudian ke posisi manajer yang bisa secara pelan-pelan bisa mengembalikan siswa untuk memperbaiki keadaan. Nah, pertanyaannya, apakah melihat situasi untuk berganti peran? Kadangkala saya harus menjadi penghukum, kadangkala sebagai pemantau, ataukah kita sebagai teman atau pembuat rasa bersalah, begitu ya? Ataukah kita memilih salah satu? Nah, kalau melihat di sini, kalau kita berganti peran terus-menerus, satu ketika kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, sebagai teman, ini malah akan mengaburkan identitas siswa. Dia akan kurang bisa untuk memperbaiki keadaan. Dia akan terus melakukan kesalahan karena dia berharap untuk gurunya menjadi teman. Tetapi suatu ketika dia juga dihukum. Jadi ada rasa ketidakpercayaan terhadap guru. Maka kita harus menetapkan memilih salah satu posisi kontrol yang terbaik. Dan yang terbaik di sini adalah sebagai manajer karena secara perlahan-lahan guru bisa merubah karakter siswa dari yang membuat bersalah kemudian bisa memperbaiki keadaan. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya ya. Jadi ditetapkan satu yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Itu Bu Aris bisa diterima? Terima kasih Bu Nila atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini ada lagi yang raise hand, Bu Maria Ulfa. Silakan Bu Ul. Bu Ulfa, apakah mau bertanya atau bagaimana? Baik, kita ke Pak Aji dulu. Pak Aji, silakan. Terima kasih Bu Nila. Untuk mendisiplinkan anak kan tadi kan banyak contohnya di situ ya. Ya. Bagaimanakah
sikap guru apabila anak itu terus dan terus melakukan indisipliner atau apa namanya pelanggaran terus dan menerus. Misalnya anak itu sudah tidak dihukum lah, tidak hukum katanya penghukum kan tidak boleh ya dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi anak itu sudah diberitahu, dinasihati dan lain sebagainya, terus dan terus melakukan pelanggaran. Bagaimana Kak untuk meruqyah anak tersebut? Gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimanakah cara mengatasi anak yang terus-menerus melakukan indisipliner, terus-menerus melakukan kesalahan walaupun kita tidak melakukan penghukuman atau apapun ya. Kita kembalikan lagi Pak Aji kepada 5 kebutuhan dasar manusia mengapa melakukan suatu perbuatan. Kadang-kadang kita tidak melihat akan masalahnya. Anak ini melakukan indisipliner sebabnya apa? Oh, bisa jadi dia itu sebenarnya butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Ya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus cuek orang tuanya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya. Dia atau tidak mendapatkan kasih sayang dari guru. Bisa jadi salah satu dari itu yang kurang dari dirinya. Sehingga dia mencari perhatian dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Coba Pak Aji perhatikan atau dipelajari kira-kira anak itu apakah kurang kasih sayang, ataukah ingin bertahan hidup, ataukah ingin memenuhi penguasaannya. Sebenarnya dia itu ingin dianggap sebagai pemimpin, punya skill, tapi kok tidak ada yang mengakuinya. Coba dia diberi tanggung jawab untuk jadi pemimpin. Bisa jadi dia akan berubah menjadi pemimpin dan dia merasa diakui penguasaannya. Nah, itu kira-kira Pak Aji dicari dulu akar masalahnya. 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Bagaimana Pak Aji? Terima kasih Bu Nila. Terima kasih banyak. Berarti restitusi ini memang sangat membantu kita dalam mendisiplinkan anak-anak. Salah satunya kita tidak bisa masuk dalam ranah hukum tadi itu, Bu. Jadi tapi sulit, kita Bu. Untuk melakukan Kenapa? itu kita itu sulit karena memang untuk mendisiplinkan anak kalau tanpa hukuman atau poin atau dan sebagainya itu sulit. Kita untuk mencari akar permasalahannya itu sangat sulit sekali karena guru itu tidak tidak hanya satu anak. Misalnya dalam satu kelas anaknya itu yang bandel indisiplinernya 7 anak. Wah, seharusnya itu ada namanya itu di SD itu ada guru BK. Nah, guru BK enak itu bimbingan konseling. Untuk guru SD memang kata guru bodean katanya orang-orang sekarang gitu, guru bodean, guru serba guna dan serba daya gitu. Gitu aja Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aji. Ya, memang sulit sekali kita ingin mencari akar masalahnya, ingin menghentikan karakter-karakter anak yang sudah kadung melekat. Nah, makanya di sini ada yang namanya budaya positif itu. Budaya positif kita bangun di sekolah kita. Melalui apa? Melalui pembiasaan. Melalui apa? Melalui ini nanti ya, keyakinan kelas. Kenapa ini nanti ada, mengapa tidak peraturan tapi keyakinan kelas ya. Nanti Pak Aji bisa terjawab di situ. Jadi memang harus kita membuat budaya positif yang bisa menjadikan sekolah kita itu sebagai tempat yang aman, nyaman untuk anak dan bergembira. Anak akan rindu ke sekolah, akan akan aman, tidak ada bullying dari teman-temannya yang lainnya, tidak ada gangguan, ejekan, dan lain-lain. Itu semuanya proses menuju ke budaya positif.
kita tidak bisa langsung merubah sesuatu yang sudah terlanjur terjadi lama. Jadi memang harus ada pembiasaan pelan-pelan, baik dari siswa sendiri, terutama dari guru, yang mulai merubah paradigma dalam mendidik dari yang model lama yang cenderung kepada penghukuman, kepada paradigma baru yang menerapkan restitusi. Begitu Pak Haji. Bisa diterima Pak Haji? Sangat diterima. Sangat Iya. diterima sekali Bu Nila, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Saya izin melanjutkan ya. Ini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kita baru dengar juga ya keyakinan kelas ya. Selama ini kita taunya adalah peraturan kelas. Sebelumnya ada ilustrasi di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan mengapa kok ada peraturan penggunaan helm dan di situ orang-orang kira-kira cenderung mematuhi ataukah bagaimana? Bisa diberikan gambaran Bapak Ibu? Loh, Pak Haji kembali. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Nila. Kebanyakan masyarakat kita itu kalau tidak ada hukuman tilang, ya kalau tidak ada hukuman tilang maka warga negara Indonesia itu tidak akan bisa mematuhi memakai helm ketika berkendara, Bu. Ya, kalau tidak ada tilang, tidak ada hukumannya. Sekarang ini kan banyak e-tilang walaupun polisinya tidak ada operasi gabungan, ada kamera. Nah, di situ ada nanti e-tilangnya itu memberi hukuman sebuah denda. Dari sebuah denda tersebut maka seseorang itu akan mematuhi. Nah, akan mematuhi. Tidak melihat dari keselamatannya dia sendiri. Pada aslinya peraturan itu digunakan helm agar dia itu berkendara ketika waktu jatuh atau sebagainya itu aman, tidak membahayakan dirinya. Begitu Ibu, terima kasih. Kira-kira menurut Pak Haji peraturan itu efektif atau tidak efektif? Saya kira efektif juga karena ada tilang. Warga negara kita itu kan katanya warganet itu warga 062 itu netizen. Deterjen Pak Haji. Rada bandel gitu Bu, ya orang Indonesia itu Bu ya. Saya juga biasanya ya enggak helman di sekolahan. Iya Pak Haji. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Dimulai dari ilustrasi peraturan tentang penggunaan helm. Sebenarnya ini pemerintah membuat peraturan itu bagaimanapun bentuknya, itu tetap masyarakat kita cenderung melanggar. Walaupun diberi pemahaman bahwa menggunakan helm itu akan melindungi kita, melindungi kepala kita, tetapi kalau ada kesempatan untuk mencuri-curi dari pantauan, pasti akan melakukan seperti itu. Tetapi tidak semuanya. Ada yang secara sukarela kontrol dirinya menyatakan bahwa saya harus pakai helm karena saya butuh keamanan. Nah, seperti itu. Sama dengan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Pada saat pandemi kemarin, kita diwajibkan untuk menggunakan masker dan selalu mencuci tangan sebelum kita melakukan sesuatu atau selesai melakukan sesuatu. Kita mengikutinya, tapi dalam tanda kutip terpaksa. Terpaksa. Kalau tidak ada pengawasannya, kita cenderung tidak menggunakan masker atau tidak mencuci tangan. Nah,
kira-kira seperti itu efektif atau tidak? Nah, kita kembalikan lagi. Sama seperti peraturan kelas. Peraturan ditulis oleh guru, oleh sekolah. Kemudian anak-anak harus setiap saat diingatkan. Kalau melanggar kita hukum. Nanti kalau kita lupa, kembali lagi melakukan pelanggaran. Kembali lagi melakukan pelanggaran. Bagaimana ini untuk mengefektifkan? Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kemarin Bapak Ibu ada praktek membuat keyakinan kelas di kelas 4. Di sini pertama kali yang dilakukan adalah ada curah pendapat tentang peraturan. Anak-anak kita libatkan untuk membuat kira-kira peraturan kelas apa yang bisa membuat kelas kita nyaman, yang bisa kita itu belajar dengan enak. Anak-anak sudah sedikit tahu, sedikit-sedikit peraturan yang ada di sekolah. Semuanya menulis macam-macam ya, pokoknya ditulis. Kemudian kita ajak untuk menempelkan bersama-sama di papan tulis. Tulisan anak-anak tentang peraturan kelas. Kira-kira apa saja. Kita tampung semuanya. Kemudian dipilah peraturan yang sesuai untuk dijadikan keyakinan. Loh, bedanya apa peraturan dengan keyakinan? Nah, Bapak Ibu, bedanya kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru atau pihak sekolah. Satu arah membuat. Kemudian ada sanksi hukumannya juga dari guru atau dari sekolah. Kalau keyakinan, anak-anak dilibatkan untuk membuat apa yang diyakini anak-anak agar sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Keyakinan apa yang mereka punyai. Kita gali semuanya. Nah, setelah dikumpulkan memilah apa saja peraturan untuk dijadikan keyakinan. Nah, kemudian memvalidasi keyakinan. Kira-kira yang benar-benar cocok dengan kelas ini apa saja yang cocok dengan kelas Bapak Ibu, apa saja dari peraturan-peraturan yang dibuat. Ya, kemudian kita menetapkan keyakinan kelas. Apa saja yang sudah dipilih bersama dengan anak-anak, yang disetujui, yang kurang setuju atau tidak sesuai dengan kelas kita singkirkan, kita validasi yang benar-benar cocok. Nah, sampai kemudian terkumpul keyakinan kelas. Di sini contohnya kelas 4 karena masih anak-anak ya, jadi bermacam-macam pendapat yang diberikan, tapi tersaring di sini ada 10 yang kita jadikan keyakinan kelas, yaitu 1. Hadir tepat waktu. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai hari. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan. Saling menyayangi. Menghormati dan bekerja sama. Jujur dan mandiri. Bersikap baik. Ramah dan santun. Memakai barang milik teman dengan seizinnya. Mengembalikan barang milik teman dan mengucap terima kasih. Nah, ini keyakinan untuk kelas 4. Nah, dari keyakinan itu anak-anak kita apa namanya? Kita beri pemahaman bahwa itu dari kalian sendiri loh ya. Itu yang kalian inginkan. Kalian ingin hadir tepat waktu ya kan? Iya, Bu. Bagaimana kalau misalkan ada yang melanggar? Bagaimana? Ada konsekuensinya tidak? Nah, itu dibicarakan lagi. Kira-kira kalau ada yang hadir tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Tidak berupa hukuman, tetapi kesepakatan dengan siswa. Konsekuensinya apa? Kemudian berpakaian rapi dan sesuai hari. Nah, semuanya itu ada konsekuensi yang disepakati bersama antara guru dengan siswa. Yang siswa sendiri akan tahu jika dia melanggar, dia akan melaksanakan konsekuensinya itu. Tetapi ini juga masih proses nanti menuju ke budaya positifnya. Pelan-pelan nanti menuju ke restitusinya. Jadi kita
dari peraturan ke keyakinan. Setelah itu nanti ke keyakinan yang ada konsekuensinya. Kemudian beralih ke keyakinan yang sudah tidak ada konsekuensinya, tetapi di situ ada restitusi. Kita melangkah ke berikutnya ya. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh misalkan tidak boleh berlarian saat pelajaran atau tidak boleh, kalau yang kelas-kelas dewasa tidak boleh merokok di sekolah, bukan merokok di sekolah, tidak boleh merokok, tidak boleh, pokoknya banyak yang tidak boleh seperti itu. Itu biasanya adalah peraturan. Nah, kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal, pernyataan yang secara umum itu diyakini semuanya bahwa itu benar, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dapat diterapkan di kelas. Jadi di kelasnya masing-masing karena dibuat bersama guru dan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak. Kalau peraturan itu biasanya mutlak. Dari zaman alif sampai zaman dal itu peraturan tetap. Nah itu kalau keyakinan kelas bisa berubah seiring dengan perkembangan yang ada. Nah, yang terakhir sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak, sedikit tetapi bisa merubah karakter anak menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Untuk menerapkan dari hukuman ke konsekuensi ke restitusi, ini ada segitiga restitusinya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah materi yang terakhir, Bapak Ibu. Tinggal satu ini ya, segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini dimulai dari yang paling dasar. Yang paling dasar ada menstabilkan identitas. Jika ada anak yang melanggar peraturan, anak yang berbuat salah, maka kita bisa mengatakan pada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah salah. Orang lain juga pernah salah melakukan ini, jadi kamu bukan satu-satunya. Nah, ini dirubah dulu, sehingga anak identitasnya dari yang merasa gagal menjadi yang sukses dulu. Oh iya, bukan saya tok yang salah, yang melakukan ini. Orang lain juga pernah. Bapak Ibu guru juga pernah. Berarti bukan saya saja yang pernah salah seperti ini. Nah, pertama itu. Kemudian yang kedua adalah validasi terhadap tindakan yang salah. Jadi kita validasi setelah kita yakinkan bahwa tidak kamu saja yang pernah salah, orang lain juga. Maka selanjutnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kenapa nak kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan. Apa alasannya? Ayo sebut nawis, apa alasannya? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu itu butuh apa? Kamu melakukan ini, kamu tuh butuh apa? Nah, itu adalah validasi kesalahan. Kesalahan anak kita validasi dulu. Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Terakhir adalah menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Anak, kamu tahu enggak keyakinan kelas kita apa? Yang sudah kita sepakati ini apa? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu sudah tahu keyakinannya, kira-kira kamu melanggar atau tidak atas keyakinan itu? Kalau kamu melanggar, kamu bersedia enggak memperbaikinya? Nah, seperti itu dibiasakan, nanti anak-anak akan terbiasa untuk tidak merasa bersalah atau tidak merasa tertekan dengan hukuman, kemudian tidak menyakiti mereka, tetapi secara perlahan-lahan timbul budaya positif antara guru dengan siswa, bahwa untuk mengatasi anak yang bersalah atau melanggar peraturan tidak harus dengan hukuman.
tetapi dengan restitusi ya. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Kita melakukan ini karena motivasinya apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Pak Munib, sudah selesai yang saya presentasikan. Halo. Baik, terima kasih atas paparannya Bu Nila Rahmi. Berikan aplaus untuk beliaunya. Terima kasih kembali semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di tahapan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Namun kegiatan sesi tanya jawab insya Allah tadi sudah kita lampaui karena Ibu narasumber tadi sudah berkolaborasi dengan kita terkait dengan beberapa hal yang didiskusikan secara langsung. Nah, coba kami tawarkan, apakah perlu sesi tanya jawab ini kita adakan untuk di sesi terakhir ini? Ampun, lanjut aja karena Jumat. Bunila mau diklat. Tanya jawab. Pertanyaan sudah dimunculkan di awal tadi, Pak. Itu Waktunya ada dari Bu Ika, Bu Lastini. Jadi untuk sesi tanya jawab sepertinya tidak perlu kita adakan, nggih? Begitu? Begini Pak Munib, Nggih. tadi sudah banyak yang menanyakan, sudah kita lalui sesi tanya jawab, namun kita memberi kesempatan pada satu orang ini yang raise hand, yang mengangkat tangan, terlibat di situ. Mungkin bisa dipersilakan Pak Munib untuk satu penanya saja. Oke, baik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada peserta yang baru hadir, sesi tanya jawab kita buka satu termin saja dengan satu penanya. Monggo disilakan Bu Lastini. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Bu, mungkin saya ingin bertanya ini. Bisa dijelaskan lagi Bu tentang perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Oh ya, bisa langsung saja ya Pak Munib ya. Monggo disilakan. Oke, terima kasih Bu Ika. Sebenarnya tadi sudah agak panjang ya tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas, tapi kita sedikit lagi menyinggung perbedaannya adalah kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru atau sekolah. Jadi satu arah ya, satu arah. Dibuat peraturan-peraturan yang sifatnya kaku. Siswa tidak dilibatkan sama sekali. Kalau ada yang melanggar, biasanya kena sanksi. Dan sanksinya itu tiba-tiba, yang anak tidak tahu saya itu mau dihukum apa, mau diberi sanksi apa, itu anak tidak tahu, semuanya tergantung dari guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa, bahwa ayo kita buat keyakinan kelas kita sendiri dalam kelas ini saja, bahwa apa saja yang kita yakini benar atau kita lakukan agar kelas kita berjalan dengan baik. Nah, disusun bersama-sama. Kemudian juga selain sudah disusun keyakinannya, juga diberikan, ayo anak-anak kalau keyakinan ini kamu langgar, kira-kira konsekuensinya apa? Bu, ini Bu. Nah, anak-anak nanti akan mengeluarkan sendiri pendapatnya. Itu dari kamu loh ya. Jadi kalau kamu melanggar, nanti kamu berarti konsekuensinya ini. Nah, ditentukan bersama-sama. Jadi ada keyakinannya, ada konsekuensinya. Anak sudah tahu kalau dia melanggar ini pasti konsekuensinya ini. Itu bedanya dengan peraturan.
Kalau peraturan anak tidak tahu sanksinya apa, tiba-tiba saja suruh lari lapangan, tiba-tiba saja dipukul, kan tidak tahu. Tapi kalau keyakinan kelas, anak sudah tahu konsekuensinya apa kalau dia melanggar. Nah, ini adalah hal-hal budaya positif yang bisa diterapkan, yang nantinya setelah keyakinan kelas dan konsekuensi nanti menuju ke restitusi kalau sudah berjalan. Ya, kalau sudah berjalan ini nanti ke restitusi. Kalau sudah restitusi, itu nanti sudah berjalan dengan baik budaya positif yang ada di sekolah kita. Gitu Bu Ika penjelasannya. Terima kasih Ya, Bu. tahu ya perbedaannya ya? Ya Bu. Terima kasih banyak. Baik, Terima kasih. terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Ika ya. Bu Ika, alas telogo 1. Oke, dengan demikian kegiatan untuk webinar ini bisa kita simpulkan sebelum kita akhiri bahwa paparan dari Ibu narasumber tadi betul-betul sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di lembaga kita masing-masing, khususnya di wilayah Kecamatan Lekok. Untuk itu kami atas nama moderator dan atas nama peserta plus audiens yang hadir di dalam kegiatan webinar Zoom ini menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Nila Rahmi SPD NTT. Semoga untuk kegiatan selanjutnya lebih baik lagi dan selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir sebagai moderator, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di siang ini. Telah bersama-sama kita belajar ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan dan bermanfaat buat siswa kita, buat lembaga kita, dan terkhusus buat diri kita sendiri. Saya tutup dulu untuk presentasinya. Saya mohon semuanya membuka kamera. Sesi foto bersama Pak Haji, dipimpin fotonya. Kamera ya. Siapa yang bisa mengambil fotonya? Enggak, Kita sendiri. Baik, gayanya gimana Pak Haji? Loh, Pak Haji kok nutup kameranya? Oh, terima kasih Jejati 2, kumpul semuanya ini. Baik, sarang yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya. Kurang satu lagi. Kurang satu lagi, Bu. Jempol manisnya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang webinar. Silakan meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Ya. Saya stop rekaman dulu.